Saya harap kamu cepat sembuh. Oke, bisa saya mulai ya meeting kita pada siang hari ini ya. Suara saya cek lagi, apa sudah bisa terdengar jelas? Cek lagi untuk suara saya. Sudah ya. Oke, soalnya tadi saya gangguan meeting jam 10:30, makanya saya khawatir suara saya tidak terputus lagi. Ini saya slideshow, cek lagi suara saya masuk apa tidak. Masih terdengar suara saya? Halo? Dengar, Bu. Oh, dengar ya. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, materi kita pada siang hari ini adalah siklus menstruasi dan kehamilan ya. Benar-benar topik wanita sekali ya, nih ya. Oke, nggak apa-apa, yang laki-laki juga ikut mendengarkan ya. Jadi seperti yang saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya, bahwa wanita ini memiliki dua ovarium yang terletak pada sebelah kanan dan kiri rahim yang berfungsi untuk menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, sel telur tersebut itu akan ditangkap oleh fimbria, ya. Kemudian dia akan bergerak menuju tuba falopi, ya, atau saluran telur. Ya, di sini sel telur tersebut menunggu sekitar 3-5 hari menunggu datangnya sperma. Nah, jika seandainya sperma tidak ada, maka dia akan bergerak menuju endometrium atau dinding rahim dan akan meluruh bersama endometrium atau dinding rahim yang kita kenal dengan istilah menstruasi. Oke, nah berapa lama biasanya ovarium ini menghasilkan sel telur? Biasanya jangka waktunya adalah kurang lebih selama 28 hari. Ovarium akan menghasilkan sel telur secara bergantian setiap bulannya. Jadi misalkan pada bulan ini adalah ovarium kanan yang menghasilkan sel telur, maka bulan berikutnya adalah ovarium kiri yang menghasilkan sel telur. Oke, dan lama sedikitnya proses menstruasi yang terjadi pada setiap wanita itu tidak sama ya. Oke, tahun lalu sempat ada pertanyaan ini dari murid laki-laki bertanya, Bu, sel telur itu kan sangat kecil sekali, mengapa yang keluar itu darah menstruasinya sangat banyak? Nah, jadi banyak sedikitnya darah menstruasi yang keluar itu bergantung pada ketebalan endometrium itu sendiri atau dinding rahim. Semakin tebal maka otomatis darah menstruasi yang keluar akan banyak. Dan perlu diperhatikan pada saat menstruasi ya, semua diharapkan bagian endometrium ini lurus seluruhnya ya. Jadi diharapkan tidak ada yang tertinggal. Mengapa? Karena kalau ada yang tertinggal nanti akan bisa menimbulkan gumpalan ya, dan itu akan menyebabkan timbulnya kista. Ya, mungkin beberapa kalian pernah dengar istilah kista di bagian rahim dan lain sebagainya ya. Nah, berapa lama jangka waktunya ya? Kalau dalam agama Islam ya, jangka waktu normal untuk menstruasi itu maksimal adalah 15 hari ataupun rentang waktu antara dua menstruasi. Artinya menstruasi pertama dengan menstruasi kedua sebaiknya adalah minimalnya adalah 15 hari rentang waktunya. Nah, bagaimana jika seandainya ada yang mengalami menstruasi, darah menstruasi yang keluar itu lebih dari 15 hari? Oke. Dalam agama Islam itu diajarkan bahwa darah menstruasi yang keluar lebih dari 15 hari itu sudah bukan lagi darah menstruasi, tapi dianggap sebagai darah istihadah atau darah penyakit. Dan darah istihadah ini akan dikenai hukum wajib sholat. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang tidak mengalami ini ya, tapi karena Bu Erin dulu pernah mondok dengan teman yang begitu banyak, jadi memiliki banyak kasus. Jadi ada beberapa teman saya ketika di pondok pesantren itu ada yang menstruasinya sampai lebih dari 15 hari, jadi dia istihadah. Nah, jadi tidak enaknya ketika mengalami istihadah dia wajib sholat, tetapi ketika saat melakukan sholat wajib dia harus dalam keadaan benar-benar bersih. Jadi harus mengganti pembalut setiap sholat 5 waktu.
dan diusahakan tidak dalam keadaan menetes. Ya, ini ilmu ya, meskipun fikih, ini ilmu fikih ya. Jadi setiap sholat wajib dia harus mengganti pembalut, dan kadang dia harus sholat dengan cepat ya, karena dia tidak ingin darahnya menetes ketika dia sholat. Nah, ataupun sama kalau rentang waktu antara kedua darah menstruasi ini adalah kurang dari 15 hari. Nah, ini juga dikenai darah istihadah. Ya. Dan wanita ini sangat sangat kental sekali dengan hukum Islam ya, terutama di bagian darah, karena ini masuk dalam bab toharoh kalau dalam agama, kalau dalam belajar ngaji kitab ya, bab toharoh di bagian fikih. Oke, saya ada pertanyaan, tapi kalian boleh ya mungkin agak riskan pertanyaan saya ya. Ada nggak dari kalian yang mengalami masa menstruasi berada pada usia di bawah 12 tahun? Menstruasi pertama kali. Nah, oke, boleh tidak dijawab ya, karena ini ada yang laki-laki siswanya. Nanti kalau misalkan ada permasalahan bisa japri saya. Suara saya masih terdengar jelas ya? Halo, cek suara. Jelas. Oke, jelas ya. Ya, jadi kemarin ketika saya menjelaskan bagian serviks ya, jadi serviks ini bagian yang membuka dan menutup di bagian vagina ya, di sebelah sini ya. Jadi wanita yang mengalami menstruasi ketika usianya di bawah 12 tahun itu memiliki risiko dampak terkena kanker serviks lebih tinggi dibandingkan yang tidak. Nah, ya, ini sekedar ilmu saja ya. Oke. Kemudian sampai di sini. Nah, oke, saya akan menjelaskan. Nah, tadi sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa menstruasi adalah pendarahan secara periodik ya, di mana hari pertama pendarahan merupakan hari ke-1 siklus menstruasi, dan panjang siklus menstruasi normal adalah 28 hari. Artinya ovarium itu akan menghasilkan sel telur dengan jarak waktu rentang 28 hari, dan itu pun bervariasi ya, tiap wanita ada yang 21, ada yang 22 dan seterusnya sampai 35 hari. Kemudian kita akan mengenal istilah yang disebut dengan menopause. Menopause itu habisnya folikel di ovarium ya, sehingga di situ sudah tidak terjadi lagi yang namanya pembentukan sel telur. Nah, siklus menstruasi sendiri kalian ada beberapa sumber ya, bisa menggunakan sumber yang ada di buku siswa kalian ataupun sumber lain. Ada yang menyebutnya menjadi 3 bagian, ada yang menyebutnya menjadi 4 bagian ya. Oke, nggak masalah ya, itu sama saja. Jadi nanti ada tugas kalian diminta untuk membuat grafik menstruasi. Nah, seperti ini ya, di buku tulis. Kemudian kalian gambar, beri warna ya yang bagus ya. Kemudian berikan keterangan hormon apa saja yang berpengaruh. Kemudian difoto, diupload di Google Classroom-nya ya. Oke. Saya jelaskan dulu masing-masing fase. Nah, oke ya, fase menstruasi. Oke, kita lihat. Nah, di sini yang pertama adalah fase menstruasi. Nah, di sini adalah proses ketika keluarnya darah menstruasi, di mana pada saat ini kita lihat hormon estrogen dan progesteronnya masih rendah ya, pada saat ini. Nah, dan pada saat menstruasi endometrium atau dinding rahim itu sedang meluruh, yang artinya endometrium ini berada dalam kondisi tipis ya. Itu kenapa ketika kalian menstruasi disarankan ya tidak melakukan aktivitas yang berlebihan, apalagi sampai mengenai bagian perut ya. Mengapa? Karena pada saat menstruasi kondisi rahim kalian, terutama bagian endometrium kalian sedang dalam kondisi tipis ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Untuk fase menstruasi. Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Fase selanjutnya adalah fase praovulasi ya. Oke, ovulasi sendiri adalah proses pelepasan sel telur ya. Proses pelepasan sel telur. Nah, di fase praovulasi ada beberapa hormon yang berfungsi, yaitu ini mulai ada peningkatan dari hormon estrogen ya, maupun progesteron dan juga FSH. Jadi FSH ini adalah
follicle stimulating hormone kalau dalam bahasa Inggris, atau hormon yang menstimulasi atau merangsang folikel. Nah, ya di sini ya. Oke, kemudian di fase yang di tengah-tengah, yaitu pada hari ke-14, ini dikenal dengan fase ovulasi. Dan biasanya ini sering keluar di soal, ya, pada tahapan di tengah. Pada fase ovulasi terjadi peningkatan hormon, ya. Yang paling besar ini adalah hormon LH, ya, atau luteinizing hormone, ya. Jadi di sini hormon LH sangat meningkat, ya. Nah, ini menyebabkan folikel akan semakin matang. Akibatnya sel telur akan keluar dari folikel. Sehingga itu kenapa dikenal istilah ovulasi. Yaitu ovulasi sendiri adalah peristiwa keluarnya sel telur, ya, ataupun ovum. Kemudian setelah masa ovulasi, maka dikenal dengan fase pasca ovulasi. Nah, pada fase pasca ovulasi, kalau kalian lihat di sini ada peningkatan hormon progesteron. Nah, hormon progesteron ini dihasilkan oleh korpus luteum, ya. Oke, dari mana korpus luteum, ya? Dari folikel yang pecah, ya, menjadi badan padat berwarna kuning, ya. Ini dinamakan korpus luteum. Ini menghasilkan hormon progesteron. Nah, hormon progesteron inilah yang berfungsi untuk memelihara endometrium sehingga siap untuk penanaman embrio. Jadi siap untuk meluruh lagi nanti, ya, jika seandainya nanti tidak ada sperma yang masuk. Oke, ini penjelasan tentang hormon-hormon. Jadi sebenarnya ada cukup banyak hormon, tapi untuk kalian di SMP, ya, cukup mengetahui beberapa saja, ya. Di antaranya adalah FSH, itu yang paling sering keluar, ya, follicle stimulating hormone. Kemudian LH, jadi keduanya itu berperan pada perkembangan folikel, terutama FSH, ya, mempengaruhi atau merangsang perkembangan dari folikel karena kepanjangannya dari follicle stimulating hormone. Kemudian ada hormon estrogen dan progesteron. Nah, oke, ya. Sampai di sini, silakan yang mau bertanya dulu untuk siklus menstruasi. Oke, mungkin sebagai tambahan, pada saat menstruasi ada beberapa aktivitas yang harus dihindari, ya, pastinya. Mungkin kalian pernah dengar gimana jangan terlalu banyak minum es dan lain sebagainya, ya. Karena sebenarnya es itu juga tidak baik bagi sistem pencernaan, ya. Oke. Kemudian ketika kalian menstruasi, terutama darah menstruasinya sangat banyak, ya, memang disarankan untuk segera mengganti pembalut paling tidak setiap 6 jam sekali, ya, terutama ketika darah haid sedang deras-derasnya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya, coba dibaca apa? Ada pertanyaan. Ini hari ini judulnya tentang siklus menstruasi dan kehamilan, ya. Silakan. Kalau ada pertanyaan tidak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Oke, untuk pertanyaan saya berikan di akhir, ya, untuk kuis, ya. Oke, kuisnya nanti ya, pertanyaan biasa nanti yang bisa menjawab saya berikan nilai tambahan, ya. Oke. Sudah tidak ada pertanyaan untuk materi siklus menstruasi. Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan dengan kehamilan, ya. Oke. Nah, tadi sudah dijelaskan, ya. Jadi ketika sel telur menunggu di tuba falopi, nah, jika tidak terdapat sel sperma yang masuk, maka dia akan bergerak menuju ke endometrium dan meluruh bersama endometrium. Nah, bagaimana jika ada sel sperma yang masuk? Nah, jika ada sel sperma yang masuk, maka akan terjadi namanya fertilisasi, ya, atau pembuahan, yaitu proses peleburan dua macam gamet, sperma dan ovum, yang kemudian menjadi zigot. Nah, lalu individu baru.
Oke, jadi zigot ini akan melakukan pembelahan sel ya dari morula, kemudian menjadi blastula, kemudian membelah menjadi gastrula dan embrio, dan inilah cikal bakal dari janin. Nah, kemudian dia akan bergerak ya menuju rahim. Nah, jadi rahim ini adalah tempat perkembangbiakan janin. Jadi kalian dulunya awalnya juga berada di rahim atau uterus ibu kalian selama kurang lebih 9 bulan ya. Oke, kita lihat perkembangan kalian dulunya seperti apa ketika berada di rahim. Nah, ini ya. Oke, ketika masih berada di 9 minggu, kalian masih kecil sekali seperti ini ya. Oke, seperti apa? Kecebong mungkin ya. Oke, masih belum terbentuk struktur organ-organnya. Kemudian di sini di minggu ke-12 bentuknya seperti ini ya. Kemudian ini yang ke-16 ya. Nah, kemudian di minggu yang ke-20 ya sudah mulai ada tambahan ya. Dan mungkin kalian biasanya ada kebiasaan ya pada 4 bulanan ya. Nah, itu sudah mulai ditiupkannya ruh ya pada usia 4 bulan atau sekitar 16 minggu ya. Nih, pada minggu ke-25 ini sudah mulai ada organ-organnya ya. Oke. Sehingga nanti full ya pada minggu ke-38 dan kalian siap untuk dilahirkan seperti ini. Nah, oke. Kita lihat di sini ya, di sini adalah plasenta. Nah, di mana ini nanti di plasenta dia akan terhubung di sini dengan tali pusat. Nah, ya. Oke, yang biasanya menempel di udel atau udel ya. Ya, di bagian perut kalian ya. Ini adalah tempat nutrisi nanti bisa mengalir ke tubuh kalian. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, dan ketika kalian udah siap dilahirkan, maka otomatis posisi si bayi ini otomatis secara intuisi dia akan bergerak menuju ke bawah kepalanya. Nah, menuju ke arah vagina. Jadi vagina ini memiliki 2 fungsi, yaitu sebagai tempat keluarnya darah menstruasi ya, dan juga tempat keluarnya bayi. Nah, bagaimana jika seandainya posisi kepala ini tidak berada di bawah? Atau bahasa lainnya nyungsang, mungkin udah pernah dengar ya bahasa nyungsang. Nah, apa ya, pernah dengar. Biasanya apa yang terjadi kalau posisinya nyungsang? Oke, ada yang mau menjawab? Hah? Operasi ya, betul sekali. Maka harus dilakukan operasi sesar ya, karena terlalu beresiko kalau melahirkan secara normal ya, karena kepala ini harus ditarik terlebih dahulu ya, baru nanti seluruh anggota badannya ngikuti. Kalau seandainya memaksa melahirkan normal, kemudian posisi kaki berada di bawah ya, khawatirnya nanti pas terakhir kepalanya terputus ya. Ya, itu kenapa sangat riskan jika ada bidan yang sampai mengambil keputusan untuk bersedia operasi normal ya, dan ternyata baik-baik saja ya, alhamdulillah ya. Tapi khawatirnya memang seperti itu ya, memang disarankan untuk melakukan operasi sesar. Sebenarnya pada usia ibu hamil ya, trimester terakhir memang kalau melakukan sholat secara kusuk itu biasanya itu akan merangsang si bayi, posisi bayi ini akan secara otomatis bisa turun ke bawah ya. Oke, seperti itu. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, ini posisi persalinan ya, persalinan bayi. Nah, ini bisa dilihat posisinya ya, seperti ini. Nah, dan kalian harus bersyukur ya, karena tubuh kalian ciptaan Allah ya, semua sudah disusun sedemikian rupa. Jadi vagina pada wanita itu sebenarnya elastis. Nah,
berapa besar pun si bayi, berapa besar pun kepalanya, berapa besar pun beratnya, ya, si bayi akan tetap bisa melewati vagina. Mengapa? Karena ini memiliki elastisitas, ya. Bu Airin udah melahirkan 3 kali ya, jadi udah lebih pengalaman dan semuanya normal ya. Nah, dan ini memiliki elastisitas, bisa membuka dan menutup secara otomatis. Ya, selama kalian tidak mengangkat bokong. Tahu bokong ya? Apa bokong ini? Pantat ya dalam bahasa Indonesia ya. Oke. Jadi di sini dia akan membuka secara otomatis ya, seukuran dengan kepala bayi. Biasanya mungkin kalian pernah dengar istilah, oh sudah membuka, bukaan 1, 2, 3 dan seterusnya. Ya. Oke ya. Kemudian dia akan keluar dari sini. Nah, setelah keluar si bayi ini maka otomatis vagina ini akan menutup. Nah, ya. Oke, ketika proses persalinan maka diharapkan ini semua bersih ikut keluar. Nah, ini pernah kejadian dan tetangga saya sendiri ya. Jadi ketika setelah proses persalinan ada yang tertinggal di dalam rahim sang ibunya. Nah, ini malpraktek ya. Akibatnya beberapa bulan kemudian akan mengalami pembusukan di rahim. Dan dia udah nggak kuat ya, pembusukan di rahim, dia kesakitan, meronta, ternyata di USG di sini ada yang tertinggal busuk, sehingga mau tidak mau dia harus dioperasi dan diangkat rahimnya. Dan rumah sakit tersebut akhirnya dia mengganti rugi ya. Sebenarnya kita bisa menuntut sebenarnya karena ini termasuk malpraktek ya. Jadi setelah proses persalinan ini harus dikeluarkan seluruhnya. Biasanya si bidan akan menekan perut ibu hamil ya, sehingga semua bagian di sini bisa keluar ya. Oke. Akhirnya kalau rahim itu diangkat berarti otomatis tidak ada maka kemungkinannya tidak akan memiliki tidak akan memiliki anak lagi ya, seperti itu ya, karena rahim atau uterus tempat berkembangnya si bayi itu sudah tidak ada. Oke ya, kita udah selesai di materi persalinan ya, kehamilan. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan dengan kuis. Ada yang mau ditanyakan? Gak apa-apa, gak perlu malu atau sungkan. Silakan kalau mau ada yang bertanya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau kamu ngomong begitu, orang yang kamu omongin biasanya ngomong apa? Responnya apa? Oke, ada yang mau ditanyakan? Saya, Bu. Ya, oke, silakan. Ya, Yulia Anissa, silakan pertanyaannya. Iya, kalau kita dikasih doa. Kalau misalkan telat bulan itu, telat datang bulan 1 bulan itu tidak apa-apa. Oke ya. Berbicara tentang menstruasi, nah ya, pertanyaan yang bagus ya. Jadi siklus menstruasi ini pada wanita, ini bahasa saya sendiri ya, tapi insya Allah valid ya. Jadi siklus menstruasi tiap wanita tuh ada 2 macam, ada 2 pola. Ada siklus maju dan ada siklus yang selalu terlambat. Nah, siklus maju ya, kalau kalian benar-benar teliti melihat siklus menstruasi kalian tiap bulan, artinya kalian tandai ya, saya bulan ini menstruasi tanggal berapa, bulan depan bulan tanggal berapa, sekalian cek dari awal, dan ternyata dari kalender tersebut kalian mengamati kalian tidak pernah terlambat datang bulan meskipun 1 hari pun ya, mulai dari awal sampai kuliah atau sampai kapan nanti bisa dicek sendiri ya. Nah, karena ini terjadi pada saya sendiri dan sudah saya konfirmasi beberapa kali dan valid ya. Tidak pernah terlambat ya, 1 hari pun ya, tidak pernah terlambat, maka dikenal dengan istilah siklus maju. Nah, artinya ketika kalian menikah dan melakukan aktivitas seksual dan ternyata kalian terlambat datang bulan,
ya, terlambat datang bulan, ya, maka dipastikan kalian hamil. Nah, oke. Itu jika siklus maju. Ingat ya, dengan catatan tidak pernah terlambat datang bulan sejak awal menstruasi dan itu ada aktivitas seksual, ya. Oke. Karena saya bisa pastikan. Jadi meskipun saya tidak melakukan test pack, kalau siklus saya tipenya siklus maju dan saya terlambat datang bulan, misalkan 3 hari, 5 hari, aduh saya hamil ini, dan tes ternyata betul. Nah, ya, karena memang tipenya siklus maju. Berbeda dengan siklus yang terlambat. Itu bisa dipengaruhi oleh organ reproduksi itu sendiri, ya. Kemudian pola makan, terutama pola berpikir, stres. Perlu diingat tingkat stres itu sangat memicu perkembangan daripada hormon. Jadi ketika kalian stres, ya aduh kok banyak tugas ya, nah maka hormon dalam tubuh kalian akan merespon. Yang terjadi bisa jadi kalian diantaranya terlambat datang bulan, dan itu tidak masalah, normal saja. Ya mungkin terlambat sebulan, 2 bulan nggak masalah, itu masih dalam kategori normal, ya. Oke, ada pertanyaan yang lain? Silakan, pertanyaannya cukup bagus. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Sebelum saya lanjutkan dengan kuis atau pertanyaan. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Oke, tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan kuis ya. Yang bisa langsung dinyalakan mikrofonnya. Bu Ari. Oh iya ya, Ica, silakan Ica. Ica Agustin, silakan. Ada apa? Kalau datang bulan sebulan 2 kali itu mau bertanya Bu, kalau sebulan 2 kali Jika menstruasi itu mohon maaf nggak jelas. Itu menstruasi sebulan 2 kali, begitu ya? Halo Ica. ya Bu. Ya, dalam 1 bulan menstruasinya 2 kali, begitu ya? Pertanyaannya? Halo Ica. Iya Bu, sebulan 2 kali. Oke, seperti tadi yang saya jelaskan ya. Bagaimana jika 1 bulan menstruasinya 2 kali? Ya, Kalian Bu. lihat, ya, kalian lihat rentang waktunya. Terakhir suci tanggal berapa? Misalkan terakhir suci tanggal 5. Oke ya, tanggal 5. Kemudian menstruasi lagi tanggal 25. Nah, berarti rentang waktunya dari 25 dikurangi 5, 20 hari. Tidak apa-apa, itu normal. Karena rentang waktunya antara menstruasi pertama dan kedua lebih dari 15 hari. Oke, paham ya? Oke, bagaimana jika seandainya ya, oke. Bagaimana jika seandainya rentang waktunya kurang dari 15 hari? Misalkan sucinya tanggal 5. Tanggal 15 sudah menstruasi lagi. Berarti rentang sucinya hanya 10 hari ya. Maka 5 hari pertama kalian menstruasi kedua itu dikenal dengan darah istihadoh atau darah penyakit. Artinya kalian dikenai wajib sholat dalam fikih agama Islam. Oke, paham ya? Ya, jadi rentang minimal menstruasi pertama dan kedua dalam Islam itu adalah 15 hari. Ya, oke. Ada pertanyaan lagi yang lainnya? Oke, kalau tidak ada saya lanjut pertanyaan ya. Oke, yang bisa langsung jawab saya kasih nilai tambahan. Yang pertama, berapakah jumlah ovarium yang dimiliki wanita? Ada 2. Ya, betul, Triardila ya. Ada 2. Ya, Triardila ya tadi yang Ya, jawab. Bu. Ya, oke. Betul ya. Jadi wanita memiliki 2 ovarium, sepasang ya, kanan dan kiri rahim. Pertanyaan kedua. Oke. Ketika proses menstruasi, maka sel telur akan meluruh. Nah, proses tersebut dilakukan oleh sel telur, dia meluruh bersama apa?
Oke, pertanyaannya dia meluru bersama apa? Sel telur tersebut. Oke, ada yang bisa jawab? Sel telur akan meluru dengan apa atau bersama apa pada saat menstruasi? Silakan. Harapanmu juga ke depannya apa? Ya, Jazilia, silakan. Oh, bukan. Silakan yang mau menjawab. Oke. Dan ini tugas individu. Tidak boleh ada yang sama. Pada saat menstruasi, sel telur akan meluru bersama apa? Tugasnya masing-masing berbeda. Kenapa? Karena dia Oke, silakan. senangannya juga beda-beda. Ada yang suka olahraga. Ya, Citra Pratiwi, silakan. Oke, dia akan meluru bersama apa pada saat menstruasi? Paling tidak sampai jam 5 sore. Karena Oke, Tri Ardila lagi mau menjawab? mencari satu artikel saja. Ya, apa? Tri Ardila? Kurang jelas? Ya, betul sekali ya. Jadi sel telur akan meluru bersama endometrium atau dinding rahim ya. Oke, saya pikir demikian pertemuan kita hari ini ya. Jangan lupa tugasnya untuk menggambar grafik menstruasi ada di Google Classroom. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Ada pertanyaan lagi? Oke, sudah tidak ada ya. Kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.